Halo, selamat sore. Apa kabar? Ketemu lagi, saya Budi dari Sate Ratu. Tetap di acara IG Live, ngobrol bareng Sate Ratu, episode yang kelima. Keempat ya. Hari ini saya ngobrol-ngobrol bareng Yohanes, seorang MC, host, dan dosen yang sangat terkenal di Surabaya. Saya panggil dulu. Nampaknya dia belum online. Yohanes ini punya banyak sekali pengalaman ya, dari tahun 2001 sampai 2015 dia jadi penyiar di berbagai radio di Surabaya. Dia juga pemenang penyiar favorit Deteksi Jawa Pos tahun 2004-2005. Kemudian fasilitator John Robert Power dan X2 TV Presenter School, dan juga dosen public speaking di banyak sekali universitas. Sekarang saya panggil dulu, kayaknya dia sudah ada. Aduh. Kenapa berat sekali ya, Pak? Korea. Sama dengan logo Sate Ratu kan. Saya pikir logo Sate Ratu itu perpaduan antara wajahnya Budi Seputro sama Didi Ninitowo kayaknya. Dibuat siluet itu. Belum pernah kan dihina kan? Nah. Iya, ini ketawa aku meskipun kenceng tapi deep down in Perih, my ya? heart, you break my heart gitu. Apa Kamu apa Yo? kabar? Baik. Baik. Ini mulai buka lagi kapan nih Sate Ratu nih? Kita buka 28 Mei, tapi waktu itu masih take away doang. Udah 2 minggu ini kita sudah dine in. Dan ya masih 20-30% lah dibanding regular time dulu. Regular ya. Corona ya. Tapi paling nggak udah mulai ada lah pergerakan kan? Ya. Walau masih kecil sekali ya, 20-30%. Tapi ya memang Borobudur, kita jalan. Borobudur dibuka kan lumayan ngefek karena kan itu akses dari Jogja ke Magelang itu kan udah mulai ada lagi kan paling nggak. Ya, cuman sampai hari ini kayaknya memang masih belum ada wisatawan yang masuk minimal ke tempat kita ya. Jadi orang luar Jogja masih belum begitu banyak. Tapi pasti akan progresnya akan bagus karena kayaknya orang juga sudah tidak terlalu gimana gitu melihat COVID ini ya. Jadi angkanya masih terhenti 84 ya? Tetap 84 kalau turis asingnya masih lama ini. Iya, 2021. Kan 2021 semoga. Karena selain COVID kan juga negara-negara yang belum datang ke Sate Ratu itu kebanyakan negara-negara kecil, terus negara-negara di Afrika sono. Jadi peluangnya pertambahannya memang pasti akan lebih slow dibandingkan dulu-dulu. Tapi kalau saya lihat ini gantian saya yang nanya dikit ya. Iya, saya lihat kan banyak loh ya ini karena formatnya Sate Ratu nanyain Yohanes ini. Tapi kan ini yang terus kepala saya ini terus berpikir bahwa seandainya kita ngomong ini resto nih, pasti yang jualan keenakan makanan, tempatnya yang cozy. Tapi ini Sate Ratu malah jualannya justru angka kedatangan turis dari negara-negara itu. Saya pikir ini out of the box marketing atau dark marketing atau apa ini? Ini harus dijelaskan ini. Harus dijelaskan, karena kompetitor pasti nonton kan? Ya. Jadi memang dulu awal sekali kita memang mengambil market orang asing, artinya turis ya. Karena saya pikir waktu itu kalau saya sudah kuat di turis, saya lebih gampang nge-switch ke market lokal karena saya bisa menjual bahwa turis aja suka gitu. Maka sudah sepantasnya jika kamu sebagai wisatawan lokal atau orang lokal juga suka. Gitu. Saya berpikirnya sesimpel itu. Maka yang kita expose selalu adalah jumlah visitor negara ya, berapa negara yang sudah ke sini. Meskipun di awal-awal nggak kita kencengin karena masih dikit. Kita mulai ngangkat berapa negara yang sudah visit tuh kayaknya di sekitar angka 30-an. Baru mulai kita tonjolkan. Tapi sekarang selama 2 tahun ini turis lokal kita sudah mulai kita naikin dan market lokal Jogja juga sudah mulai kita kerjain. Jadi sekarang komposisinya turis asing 20-an%, mungkin wisatawan domestiknya 40%, orang Jogjanya 40% kalau sekarang. Wow. Out of the box marketing atau dark marketing? Ayo. Out of the box lah, masa marketing sih enggak lah. Kan kadang-kadang betul.
Kenyataannya memang seperti itu dan perlu diketahui bahwa jumlah atau wisatawan yang datang itu kita tidak pakai jasa travel agent. Influencer artinya, segala macam. Ya, mereka benar-benar datang secara organik. Artinya bukan saya bekerja sama travel agent yang kemudian membawa bus berisi wisatawan asing dari beberapa negara terus langsung saya catut negara-negaranya, enggak. Tidak ada satupun, bukan tidak ada satupun, hampir tidak ada wisatawan yang dibawa oleh travel agent. Ada yang datang bersama travel agent tapi as request from the guest, bukan dari travel agentnya. Oke. Itu. Jadi memang si tamu minta bawa kita ke Sate Ratu dong, begitu. Iya. Oke. Puas? Puas. Oke. Yuk. Lanjut. Kayaknya kita kenal tuh dari tahun berapa ya? 2000-an ya. Kita buka Sping itu sebenarnya dari Bongos sih ya. Dari Bongos kan sudah. Cuma tidak intens ya. Tapi Sping itu yang paling intens sejak awal buka sampai akhirnya Sping tinggal nama tuh. Ya. Jadi buat yang nonton ini, saya dulu kalau saya bareng sama Yohanes di Sping, dulu kalau pulang saya mesti dianterin sama Yohanes. Iya, karena rumahnya mengantar. rumahnya satu arah soalnya. Iya. Gitu. Kalau nggak salah bener. Ya. Bener. Oke. Yo, sekarang apa kegiatanmu, Yo? Sekarang paling banyak sih tetap nge-MC ya. Sebelum pandemi ini nge-MC paling kenceng karena saya udah mulai nge-MC dari 97. Jadi paling enggak itu sudah tertata, sistemnya sudah muncul dan di awal 2006 mulai ngajar. Itu pertama kali di John Robert Powers yang ngasih kesempatan. Akhirnya berkembang. Ada beberapa kampus, beberapa lembaga pendidikan yang juga ngajak saya. Tapi saya nggak sebagai dosen tetap, tapi lebih ke guest speaker atau dosen tamu. Itu. Tapi kamu dulu memulai karir sebagai penyiar, ya? Itu tahun berapa ya? 97? 97 Yes, 97, 98 itu. Terus mulai dari penyiar, terus masuk ke dunia MC, karena kalau penyiar doang nggak ada duitnya masih terlalu kecil. Akhirnya masuk ke MC. Sebenarnya kalau MC udah dari SD itu udah MC. Tapi pertama kali saya terima bayaran MC profesional tuh tahun 97, MC anak kelas 4 SD, bayarannya 25.000. Itu masih ingat sampai sekarang. Kamu profesional SD pertama. Itu ngapain itu? Dalam konteks karena gimana? Di kelas? Di sekolah lebih ke sekolah karena menurut guru-guru saya kan saya dulu sekolah di SD Katolik, saya sering dibilang ini orang kacang nih, kakek cangkem nih, ya, gitu. Jadi karena kacang disuruh jadi MC, karena kacang kadang disuruh jadi istilahnya kalau misalnya ada kayak seminar kecil itu jadi moderator. Jadi awal muasalnya berasal dari SD itu, yang pertama kali ngasih kesempatan. Itu child abuse loh itu. Besar, boleh. Menggali potensi anak tuh sebenarnya bukan child abuse ya. Iya, Joshua diobok-obok itu umur 3,5 tahun loh. Joshua diobok-obok itu. Itu bukan child abuse. Tapi waktu SD itu ada pengaruhnya ke karirmu selanjutnya. Minimal saya lebih nyaman untuk tampil di depan umum tanpa, maksudnya bukan, saya pasti grogi, sampai sekarang pun kalau MC tetap grogi, cuman bagaimana memanage grogi itu supaya ketika tampil di atas panggung paling tinggal beberapa detik aja terus udah tune in dengan audience, dengan atmosfer yang ada di venue. Oke. Tapi tetap aja ya ada ya rasa. Harus. Meskipun kalau seprofesional kamu ya. Kalau misalnya kita nggak grogi, berarti satu kita adalah orang yang paling sombong di dunia, itu pasti. Kalau kita gua, tapi kalau misalnya kita grogi, kita bisa tahu bahwa kita masih ada batasannya, dan kalau kita tahu kita grogi, kita pasti nyari yang di atas lah. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Minim-minim doa-doa dalam hati, kayak ngucapin kata-kata yang positif lah, kayak hal-hal kayak gitu. Makanya saya bilang, kalau kamu nggak pernah grogi, itu kamu adalah orang yang paling sombong di dunia, dan yang kedua, jatuhmu akan lebih sakit daripada orang yang masih punya rasa grogi ketika harus tampil. Cuman mungkin kalau kayak kamu ngatasinya sudah jauh lebih cepat ya, artinya rasa groginya muncul, mungkin tapi ngatasinya jauh lebih cepat dan lebih mudah ya. Saya terkenal sebagai MC yang nggak pernah telat. Jadi misalnya kita ngomong, sampai sekarang saya nggak pernah telat sih. Jadi hampir nggak pernah telat. Jadi misalnya acara itu jam 7 sore. 5:30 maksimal saya udah ada di venue. Buat apa? Saya tune-in-kan soul saya ini dengan atmosfernya, tune-in-kan dengan I.O., tune-in-kan dengan audiens yang datang. Jadi dengan di situ, rasa grogi saya itu akan lebih gampang teratasi karena saya udah tahu nih, ini meja yang di sini nih asik nih orangnya, kayaknya bisa diajak misalnya kalau harus interaktif di situ. I.O. udah tenang nih, MC udah datang, jadi mereka bisa ngurusin hal-hal yang lain. Jadi hal-hal kayak gitu. Terus
atmosfer. Tiap-tiap tempat punya kejanggalan masing-masing. Contohnya ada beberapa tempat yang pilarnya banyak, kayak Sphinx dulu. Pilar di mana-mana, dan saya harus tahu di mana saya nempatin diri supaya saya tetap bisa terlihat tapi nggak mengganggu tokoh utama. Misalnya ini acara wedding, ya si mempelai ini adalah tokoh utama. Kalau acara catering, ya bos-bos perusahaan ini adalah tokoh utama. Tapi saya tetap harus terlihat. Tapi saya nggak boleh menghalangi istilahnya kamera video, kamera foto untuk mengambil tokoh utama, tokoh sentral malam hari itu. Jadi mengenali atmosfer, mengenali venue, mengenali audiens itu membuat akhirnya grogi itu lebih gampang teratasi daripada saya datangnya mepet, terus belum apa-apa naik, saya nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti atmosfernya, itu bikin saya berantakan. Saya termasuk MC yang suka coret-coret cue card sampai sekarang. Jadi cue card tuh nggak pernah bersih kalau dikasihin. Ini cue card nih, pasti isinya coretan, pasti isinya tulisan-tulisan yang nggak penting, termasuk juga bagaimana saya akan nyelipin komedi di situ misalnya. Ini lucu nih, ini bisa saya tambahkan. Ini ada ide nih buat tebak-tebakan, saya tambahkan di situ. Jadi cue card itu pasti akan penuh coretan, dan itu rata-rata teman-teman IO pasti udah tahu bahwa kalau sudah selesai acara, kertasnya pasti akan langsung dihancurkan karena penuh dengan tulisan. Kayak gitu. Kebiasaan. Jadi gimana, kebiasaan karena termasuk di radio ya, saya pun sampai sekarang walaupun saya udah belasan tahun, tapi ketika mau masuk ke sebuah acara, paling nggak saya udah pada kertas kosong, terus saya coret-coret, saya bakal ngapain, temanya apa yang mau saya bahas, news yang lagi seru apa. Jadi nggak males kalau misalnya ini sama, ini kalau belajar untuk siaran saya belajar dari si Tony Tamrin, karena sampai sekarang pun si Tony itu masih nulis sebelum dia masuk ke dalam ruangan dengan berisi mic sendiri, nanti dia pasti nulis, dan itu yang saya tiru dan saya jiplak sampai sekarang, bahwa segala sesuatu kalau dengan persiapan hasilnya akan lebih bagus daripada segala sesuatu yang spontan. Plus kamu kalau datang 5:30 minimal kamu bisa makan dulu ya, karena kalau enggak kamu ntar makannya jam 10, biasanya buffetnya udah habis ya. Nah, rahasianya saya nggak pernah makan di awal acara. Nggak pernah makan ya? Bener. Karena apa? Karena kancing jas yang cukup untuk bisa saya kancingkan sekarang ini tinggal 2 dari belasan jas atau puluhan jas yang saya punya. Yang lain udah gini udah. Kalau saya makan, ini akan gini. Ya? Betul. Kacau. Usia 40 itu kan aneh, minum air putih aja gendut. Zaman dulu kita minum alkohol juga, ya perutnya segitu-gitu aja. Tapi masuk ke kepala 4 ke atas, minum air putih ini bisa menyebabkan kekembungan di situ. Tapi menarik, itu saya setuju tadi dengan mempelajari environment dulu ya. Jadi sedikit pengalaman. Saya 2 tahun yang lalu waktu ikut kompetisi masak itu yang Bango, penerus warisan kuliner itu ya, itu kita cuma finalis sih. Meskipun salah satu dari 22 finalis dari 9.000 peserta. Tapi karena itu pengalaman 9.000 peserta. Karena pengalaman pertama, jadi keringetnya ya sejagung-jagung bener, dan saya tidak tahu tentang environment-nya. Tapi begitu kemarin ikut berlomba lagi, kebetulan di tempat yang sama, meskipun judulnya beda ya. Kalau kemarin Unilever Food Solution ngulik rasa, hampir sama karena kecap Bango juga milik Unilever. Jadi diadakannya di tempat yang sama. Karena saya sudah punya pengalaman, saya sudah mempelajari environment-nya tahun kemarin, saya punya pengalaman itu. Dan itu memberi pengaruh karena ternyata saya lebih tenang bawanya ya. Dan kebetulan sih, maksudnya saya penangannya mau ngomong yang sombong ya. Nasional itu. Sombong. Tadi dibalut dengan environment. Bener. Ratu harus nomor 1 karena ratu itu wanita nomor 1. Kalau raja itu laki-laki nomor 2 karena nomor 1-nya kaisar. Kalau kita ngomong struktur kerajaan, ratu itu nomor 1 ya. Ya. Itu kita pertimbangkan dulu dalam pemilihan nama ini. Tapi seringkali ratu gonta-ganti personil ya kan, mulai dari Pinkan Mambo, ya kan? Mulai dari Bulan Kwol, itu ganti-ganti terus nih personilnya nih. Ya. Makanya kamu bisa laku terus jadi MC karena idemu brilian nyampernya itu. Karena itu nyatet. No, itu nyatet. Itu nyatet. Iya. Jadi kadang-kadang kita ngomong ada sesuatu, misalnya ada plesetan atau apa, itu kebiasaan saya catat. Misalnya saya taruh di draft email kalau misalnya saya lagi nggak bawa kertas, nanti kapan bisa kita keluarkan. Contohnya kayak kalimat receh yang sering saya munculin kan juga gitu. Itu kan hasil dari pencatatan, tiba-tiba lagi apa kelihatan tulisan, itu saya catat dulu, nanti kapan dikeluarinya nunggu momen. Jadi paling nggak punya banking kata-kata dulu, banking misalnya joke dulu, banking komedi dulu, baru kapanpun dirilis nanti enak, tinggal buka dikit, oke. Yo, kenapa kok MC itu kebanyakan basicnya mesti penyiar? Apa kalau tidak melalui jalur penyiar dulu dia akan kesulitan untuk
perform misalnya atau kesulitan menemukan kata-kata atau kenapa? Saya kurang paham. Gini, kalau MC basisnya sebenarnya nggak terlalu harus penyiar ya, karena beberapa teman-teman cuma dulu itu tidak ada yang penyiar, dan mereka MC yang cukup malang melintang di dunia per MC-an di Surabaya dan sekitarnya. Tapi kadang-kadang kebanyakan MC kalau nggak punya tempat latihan, maka omongannya dari venue ke venue, kadang-kadang ada template. Jadi kalau misalnya kita ngomong MC basisnya adalah mungkin penyanyi band atau apa, dia akan template karena dia merasa bahwa formula ini berhasil di venue A, maka venue B, venue C dibawa terus. Sementara kalau penyiar kan tiap hari dia harus berhadapan dengan kreativitas mati. Jadi dia ngomong di radio on air, besok nggak boleh ngulangi lagi. Besok dia harus cari bahan yang baru supaya tetap segar, walaupun mungkin ada istilahnya callback dari yang kemarin, tapi paling nggak dia akan merefresh terus kata-katanya, grammarnya, vocabulary-nya ditambahin terus karena tiap hari dia harus mengeluarkan sesuatu yang baru. Nah, kalau dengan mengeluarkan sesuatu yang baru itu umurnya kan jauh lebih panjang ketimbang akhirnya orang yang cuma pakai template dan akhirnya bisa dibaca oleh audiens karena istilahnya audiens itu ternyata kadang-kadang ya itu lagi. Contohnya istilahnya guyonan komedi hipnotis misalnya. Oke, hipnotis nih, dihipnotis terus nanti suruh joget, suruh apa. Oke, di venue A berhasil, B berhasil. Menuju ke C, D, E kalau misalnya tidak ada perubahan, maka orang akan habis ini, dan lagunya pasti ini. Akhirnya ketebak. Gitu. Akhirnya ketebak dan malah nggak lucu, akhirnya jadi jayus istilahnya kalau orang bilang crispy, garing karena ya itu tadi template by template yang tidak ada perkembangan, akhirnya susah. Saya punya teman di Surabaya jebolan api namanya si Joni itu dia juga melakukan istilahnya hipnotis yang hipnokomedi yang seperti itu. Tapi setiap 3 atau 4 job dia kan ganti format. Misalnya 4 job pertama lakinya 3, nanti di job berikutnya nanti ada anak kecil 1 nyelip. Nanti job berikutnya misalnya 4 lagi ada orang tua nyelip, kan orang berpikir orang tua mana bisa dihipnotis. Nah, walaupun mungkin formatnya sama, tapi dengan bumbu-bumbu, dengan add-on yang membuat itu jadi nggak boring, orang jadi, loh kok ada anak kecilnya, kok ada orang tuanya, kok ada bulenya. Nah, menariknya di situ. Jadi kalau kita ngomong sama kayak industri kuliner ya, kadang-kadang kan kita ngomong, oh sate ratu, namanya sate. Tapi tiba-tiba sampai sana misalnya ada 5 orang, sate, dia bilang, aku nggak doyan sate. Oh nggak apa-apa, kita punya ayam sekarang. Wow, lu jualan sate tapi ada ayam misalnya, atau jualan bakso, tiba-tiba biasanya kalau bakso temennya pasti mie rebus atau mie ayam pangsit mie, karena cara masaknya hampir sama. Jadi add-on itu yang membuat orang akhirnya nggak boring. Kadang-kadang kan sebuah tempat tuh kadang-kadang ngerilis produk barunya itu harus ditata, karena kalau misalnya dikeluarin semua, akhirnya dia kehilangan ide. Tapi misalnya hari ini, oke, kita keluarkan es degan nih. Nanti 2-3 bulan lagi kita keluarkan degan susu. Itu sudah mengubah walaupun itu add-on kecil sekali, tinggal nambahin kental manis, udah berubah. Udah banyak hal yang akhirnya orang enak ya degan susu ya, padahal sama aja, cuma tinggal nambahin itu. Beda harga 2.000 tapi tambahin kental manis yang mungkin satu sachet bisa buat 5-6 gelas, tapi orang berkata bahwa wah menu baru nih, hal baru nih, add-on baru nih. Gitu. Jadi add-on diperlukan di situ. Ya. Jadi aku tuh ada satu stand up comedian yang aku suka banget ya. Memang lucu banget. Kemudian aku satu waktu aku pernah mencoba untuk cari dia di YouTube. Ternyata dalam setiap performance-nya dia itu mirip semua, dan akhirnya aku jadi malah sekarang aku kehilangan sosok ketertarikan sama dia. Ternyata dia perform dimanapun ya hampir sama terus gitu ya. Jadi mungkin itu akhirnya bisa terjebak di situ juga ya, pada saat kamu tidak improve skill, tidak improve knowledge, itu juga bahaya ya. Gini, ada penyakit dari MC Surabaya yang kadang-kadang hal itu agak membahayakan karena mereka merasa dirinya udah senior dalam tanda kutip, mereka nggak nonton yang junior. Padahal kalau kita ngomong junior ini walaupun mungkin lebih kurang bagus, terbata-bata, tapi mereka ini adalah orang-orang kekinian, di mana kadang-kadang kita harus serap ilmu dari mereka. Cara anak kekinian bawainnya gimana sih? Bahasa kekinian yang lagi tren apa sih? Joke kekinian yang lagi oke apa nih? Jadi kadang-kadang ketika zaman orang-orang anak-anak di TV bilang, oh enggak keles, orang-orang MC senior merasa bahwa bahasa apa itu? Padahal keles itu adalah sebuah idiom yang sekarang lagi muncul. Sama sekarang misalnya udah cuy santuy, kita ngomong santai tapi diganti santuy. Banyak orang merasa bahwa jijik. Buat mereka yang agak-agak berumur, mereka merasa itu nggak asik. Tapi anak sekarang ya itu bahasanya mereka. Misalnya mereka harus membawakan acara secara general, mau nggak mau
kui santu itu harus kepake karena dengan gitu si milenial ini bisa connect dengan kita, si kolonialnya juga masih bisa connect dengan kita dengan bahasa kita yang lain. Jadi kita harus open minded, belajar itu nggak selalu harus dari orang senior, kadang-kadang dari istilahnya dari anak muda pun kita MC muda pun kita juga bahas atau kita juga mempelajari hal yang sama. Saya juga melihat Pak Budi ini cukup rutin ikut seminar seorang yang jago main Instagram organik. Saya pikir ini anak umurnya paling separuhnya Pak Budi deh, gitu. Yang bayar 200.000 nggak sampai. Gitu. Nah ini orang umurnya nggak, tapi saya lihat kerendahan hati seorang Budi Seputro dengan usia sedemikian, pengalaman sedemikian, belajar dari anak muda yang mungkin usianya cuma separuhnya, mungkin pengalamannya belum apa-apa, itu suatu kerendahan hati, itu kekuatan dari seseorang untuk mau belajar, bahwa belajar tidak mengenal siapa yang itu, dari manapun kita bisa belajar, walaupun dari hal-hal baru, dari anak-anak baru, dari orang-orang muda yang ada di sekitar kita. Betul, itu pada saat kita mulai mau ngambil market anak kuliah ya. Jadi akhir-akhir ini kita kan memang cukup banyak tamu kita yang dari anak-anak kuliah, kebanyakan memang anak UGM. Kita memang jadi harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan mereka, baik itu secara promo di sosial media maupun dalam komunikasi kita yang berhadapan ya. Dan memang itu penting sekali karena kalau tidak, ya kita nggak akan nyambung sama mereka. Pada saat tidak nyambung, si tamu ini juga akan datang hanya sekedar saya pengen sate, saya datang ke Sate Ratu, saya makan sate. Tapi begitu kami juga sedikit bertransformasi atau belajar tentang misalnya bahasa, misalnya macam-macam lah, sikap atau ini itu, akhirnya memang ya lebih bisa diterima ya. Semoga memang seperti itu ya. Dan kita memang terus berusaha untuk improve dan belajar. Mungkin salah satunya belajar Instagram itu, atau sekarang Pak Lanang itu lagi belajar TikTok itu. Pendekatannya harus pendekatan anak muda. Jadi besok kamu suatu saat lihat Pak Lanang perform di TikTok, jangan kaget kalau dia back to 19 years old. Oh iya. Wajahnya masih oke lah. Harus. Transformasi itu kalau kita nggak bertransformasi, kita pasti udah mati udah. Pasti udah mati. Kita ngomong sama kalau misalnya orang ke Sate Ratu, mereka cuma testing, istilahnya cuma merasakan testing aja biasa, ya udahlah gitu. Tapi mereka kalau experiencing something, maka mereka pasti akan balik. Kenapa orang balik ke sebuah tempat? Satu, karena pasti makanannya enak. Dan yang kedua, karena mereka experiencing something. Kenapa orang rela bayar lebih mahal untuk naik SQ daripada naik yang lain? Karena mereka bisa mengexperience sesuatu di SQ yang mungkin Garuda nggak punya, mungkin Jetstar nggak punya, tapi SQ punya, dan itu menyenangkan buat mereka. Gitu. Kadang-kadang experiencing itu sama juga kalau misalnya saya ngomong dunia radio. Sekarang dunia radio terakhir saya pegang di JFM itu, and then sampai sekarang saya ini sudah bisa menemukan bahwa radio saya ini yang melek digital pertama kali. Kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan ketika radio lain belum concern ke YouTube, kita sudah bisa bikin YouTube, dan kita sempat ajukan monetize-nya, dan sempat di ACC juga. Jadi saya pikir itu sudah 4-5 tahun yang lalu di saat radio di Surabaya belum mikir. Saya pikir kenapa nggak dicoba gitu loh. Dan orang ngomong, oh TikTok ini murahan, TikTok ini gini, tapi pengguna TikTok di Indonesia sekarang udah hampir masuk 100 juta loh. Dan istilahnya trafficnya sedemikian tinggi, bahkan di Cina sendiri itu sekarang lagi head to head penggunaan daily-nya dengan orang Indonesia. Saya pikir kenapa nggak belajar dari TikTok Ads sendiri, padahal misalnya kita nggak bisa TikTokan, mungkin kaku, TikTok Ads bisa kita pakai. Itu bisa kita lihat, oh anak-anak TikTok kayak gini nih, ini generasi alay, nggak apa-apa. Jadi kita ngomong ada malam di mana kamu bisa dapat istilahnya diskon spesial kalau kamu punya akun TikTok, misalnya di Sate Ratu seperti itu. Pokoknya aku punya TikTok nih, ya sudah, ayo lu bikin TikTok di sini, nih kita kasih misalnya 5, kita beli 5 biji, kita kasih 7 misalnya. Cuma sekedar seperti itu. Itu ngomong-ngomong ada Roni Armes tuh. Iya, katanya minta jatah di interview. Di mana sekarang Ron? Waduh, nyari. Perbatasan DKI katanya. DKI itu di mana? Kapan hari di Bandung, terus dia sekarang ada di perbatasan DKI, nggak tahu di mana. Katanya minta jatah interview kayak gini, terus yang kedua minta jatah Jindro katanya. Yohanes itu bukan salah sasaran itu. Ini menarik ya, kembali ke yang soal tadi, yang soal perubahan atau beradaptasi tadi ya. Ada satu teman saya yang punya usaha kuliner juga. Ini tipikal orang yang tidak mau beradaptasi dengan teknologi. Artinya dia bekerja sama Gojek, sama Grab, dia payment OVO, GoPay dan sebagainya nggak mau gitu ya.
Padahal dia ada pengalaman nih, satu hari ada tamu yang datang ke tempat dia dan mau beli banyak, 30 porsi. Saya mau pesan 30 porsi, bisa nggak bayarnya pakai kartu kredit? Oh, nggak bisa. Terus akhirnya si orang ini bilang, oh ya sudah, kalau gitu saya tak pergi dulu sebentar ngambil uang cash. Gitu. Ternyata nggak pernah balik. Gitu. Yeah. Kejadian-kejadian gitu cukup sering dia alami, tapi dia tetap nggak mau untuk adopt the technology tadi. Dia tetap ya saya jualan itu pembayaran ya cash, wis nggak usah sistem macam-macam karena saya nggak perlu ngikutin teknologi dan akhirnya dia lewat bener. Ada ya orang yang masih seperti itu. Banyak dan terutama kalau kita ngomong daerah istilahnya jangan big city ya, second city itu pasti masih banyak. Saya pun kadang-kadang waktu sempat jalan-jalan ke Solo itu saya merasa bahwa GoPay, OVO itu masih belum banyak jalan di sana. Jadi sampai GoPay itu bikin Go Festival segala macam karena mereka masih tetap fokusnya adalah uang cash. Sebenarnya bisa jalan. Cuman balik lagi sama kayak tadi MC yang template by template bahwa nanti kelamaan mereka akan habis sendiri karena dunia sudah ke arah kiri, mereka tetap di kanan dan sendirian akhirnya. Dan orang kadang-kadang ke sebuah tempat pun salah satu pola pikirnya adalah kira-kira dapat cashback nggak ya? Itu hal yang simpel sih. OVO dapat cashback 5.000 aja udah seneng orang-orang di situ. Nah, kadang-kadang ya itu yang mereka bilang, saya bilang bahwa opportunity loss atau opportunity cost-nya juga bisa hilang karena mereka tidak adopt. Dan satu lagi jangan lupa bahwa generasi tua ini, generasi yang istilahnya kolonial ini, kadang-kadang nggak disupport dengan anak-anak yang udah di sekolah di luar negeri. Misalnya bapaknya tukang sate nih, terus anaknya di sekolah luar negeri, pas balik ke Indonesia nggak mau jualan sate, maunya bikin istilahnya startup segala macam. Tapi minimal kalau mereka nggak mau nerusin usaha satenya lah, minimal bantu nih ayah bikin WhatsApp kayak atau bikin OVO, GoBiz dan merchant-nya Grab, paling kan dibantuin di situ aja itu udah sangat baik buat mereka. Jangan nggak mau papa, bisnisku adalah startup, bikin aplikasi yang entah kapan munculnya. Oh, aku harus begini, aku bisa jadi aplikasi yang besar, tapi balik lagi orang tuamu yo tulung ngono, ojo idealismenya dimunculkan sendiri gitu. Kamu sudah ngomong gitu ke anakmu sekarang? Sudah. Oh, sudah ya. Saya selalu menekankan bahwa mereka bahwa secara teknologi saya nggak kalah sih sama mereka. Cuman memang kadang-kadang mereka karena jatah main handphonenya mereka cukup panjang sejak work from home ini, banyak hal baru yang akhirnya dimunculkan dan ditujukan ke saya. Ini bisa gini, ini bisa gini. Ini kalau main ini bisa ini filternya TikTok biar bisa keluar mukanya jadi 3 atau 4 kayak gini. Saya nggak ngerti sih. Secara TikTok saya nggak ngerti. Instagram, Facebook saya udah belajar. Cuman kalau TikTok memang saya masih belum menemukan hal yang bisa menghasilkan duit yang gede di sana. Gitu. Termasuk kayak Bigo dan segala macam. Tapi ini dua aplikasi yang banyak orang berkata cheesy, berkata murahan, tapi ternyata impact-nya gede karena memang orang sekarang nggak butuh yang serius, butuhnya hiburan, butuhnya yang lucu-lucu. Bahkan acara TV semua kan ngambilnya dari TikTokannya, diambilin, dipotong-potong, dikasih lucu-lucu, ya udah. Sebenarnya itu yang dicari orang Indonesia, yang lucu-lucu itu, yang gampang itu. Betul. Ini ada pertanyaan dari Roni ini. Apa yang membedakan sate Ratu dengan sate konvensional lainnya? Rupanya Roni ini sekarang tinggalnya agak di pedalaman ya, jadi dia nggak ada koran, nggak ada internet, jadi dia nggak ngerti apa-apa nampaknya. Bener. Ron, Padahal IG-nya Sate Ratu supaya tahu. Yang jelas sate kita bukan bumbu kacang, bukan bumbu kecap, beda sekali. Tapi kalau saya jelasin di sini membosankan karena 99% lainnya sudah tahu, yang belum tahu kamu doang, Ron. Jadi kayaknya kamu harus introspeksi itu, Ron. Ya. Depok deket UI nggak ngerti, wah parah nih Rondang nih. Iya. Yo, yes. Kamu kan MC sudah lama ya, maksudnya dengan usiamu sekarang itu yang kepala 4 itu, market yang katakan meng-hire kamu gitu, akhirnya akan ngikutin usia nggak? Maksudnya kalau kamu dulu waktu masih 20-an berarti kamu banyak diundang untuk misalnya ulang tahun atau apa. Kalau sekarang wedding, nanti kamu makin lama, makin tua yang undang kamu orang yang golden anniversary misalnya. Kayak gitu nggak polanya? Kalau diomong pola, ya memang semakin kesini polanya memang semakin dewasa dan lebih arahnya lebih saya sih sadar diri sih ya. Saya sempat nge-MC acara Sweet 17 tahun lalu. Wah, saya bilang yakin saya MC-nya. Oh ya nggak apa-apa, ya udah. Saya MC Sweet 17, selesai acara DJ-nya main, saya ngobrol sama orang tuanya. Ternyata papanya dia itu lebih muda dari saya. Saya pikir anjir nih,
Ya, makanya koncone papa nih sing MC akhirnya karena usianya papanya di 39-an gitu, saya udah 40-an. Jadi saya lebih tua dari bahkan lebih tua dari orang tuanya. Kadang-kadang di situ saya merasa wah, wis bukan wayahnya, bukan. Karena saya merasa minder akhirnya bahwa walaupun mungkin itu secara mamanya waktu Sweet Seventeen kamu MC-nya dulu ya. mungkin Jadi memori itu terbawa. Iya. Ini MC lama nih, MC murah nih. Ditawar harga 17 tahun yang lalu ya. Mau, pasti mau. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya sadar diri bahwa ternyata hal itu. Dan saya juga menikmati ketika saya bawain acara catering atau seminar jadi moderator. Selain saya bisa ikutan seminar gratis, saya bisa nambah ilmu. Karena menarik sekali ketika membawakan acara-acara yang dewasa, istilahnya lebih formal, membawakan acara seminar tuh sambil nge-MC dibayar sambil dapat ilmu karena tiap-tiap orang punya gaya masing-masing, tiap-tiap orang punya kemampuan untuk membuka data masing-masing dan itu belajar gratis versi saya. Jadi kadang-kadang untuk Sweet Seventeen orang bilang enak, full dengan ABG gini-gini. Nggak menarik, saya lebih tertarik ketika ketemu ilmu yang bisa saya pakai, mungkin saya juga bisa ngajar, saya serap di sini, saya ajarin ke mahasiswa saya, bahkan mungkin ke anak saya, itu lebih menarik daripada cuma sekedar ngeliatin ABG, YPY, model-model ala Blackpink, model-model ala Caribel, kayak gitu, itu udah nggak terlalu menarik sekarang. Itu dulu menarik ya? Dulu. 2003 itu. 17 tahun kemudian jadi tidak menarik hatimu lagi. 17 tahun yang lalu itu sudah berlimpah. Bener. udah puas, nakalnya udah cukup. Okay. Tapi gini, saya masih ingat kita dulu waktu di Sping, saya sempat waktu tempat kita kan kadang-kadang nggak terlalu lama, kita sempat nongkrong di area bar gitu. Saya sempat ingat satu kalimat dari Pak Budi yang sampai sekarang saya masih ingat. Saya sempat ngobrol terus ada titik di mana Pak Budi itu ngomong jaga kepercayaan orang, dan itu yang sampai sekarang masih saya pakai, jaga kepercayaan orang itu. Jadi contohnya ketika saya bawain acara, terus saya pulang dari acara, saya ini selalu menyempatkan untuk paling nggak minimal saya pamit dengan yang bikin acara. Itu selalu. Dan saya nggak istilahnya selesai acara terus saya pulang. No. Saya pasti akan mencoba untuk misalnya ini kawinan, paling nggak mempelai dan orang tuanya harus saya salami, saya ucapkan terima kasih. Dari situ, dari hal istilahnya saya dulu dapat kalimat jaga kepercayaan orang, akhirnya mereka pun juga istilahnya datang tampak muka, pergi tampak punggung. Saya pun pergi masih bisa pamit. Misalnya, dan orang berkata bahwa kadang-kadang orang berkata, kamu nungguin angpau? Saya bilang, no. Fee saya itu sudah termasuk angpau saya bilang gitu. Jadi saya nggak akan minta-minta lagi, saya nggak akan ngemis-ngemis lagi. Saya cuma pengen datang, dan saya pas pulang pun saya juga akan pamit, saya ucapkan terima kasih buat kepercayaannya. That's all, saya nggak butuh lagi ditambahin ini, nggak butuh, enggak. Saya nggak minta itu, bahkan saya kadang-kadang mencari momen di mana mereka tidak bisa buka tas dan segala macam. Misalnya mereka lagi foto, pergantian antara foto A dan foto B, maka saya masuk. Mereka nggak akan bisa ngeluarin apa-apa karena saya cuma pengen pamit, say thank you, terima kasih sudah mempercayakan ke saya, dan saya pulang. Nah itu kalimat masih saya ingat tuh di pojokan, saya masih dapat caranya supaya bisa istilahnya umurnya lebih panjang, yaitu jaga kepercayaan orang. Karena kita jual jasa ini minimal kita juga jualan nama baik, kalau yang paling penting sih di situ. Oke, sebelumnya saya mau nyapa dulu, ada boleh. Mas Agung Purwandono, ini Pimretnya KR Online. Jadi KR itu koran terbesar dan terlama di Jogja, Jo. Ini Mas Agung adalah Pimretnya KR Online. Halo Mas. Mas Agung. Ada juga Ayi, calon narasumber berikutnya. Ada Andre, calon narasumber berikutnya. Selamat mendengarkan. Yuk. By the way, kamu sekarang ini berapa persen yang jobmu kamu dapat by reference? Kamu tahu nggak kira-kira ini booking kamu karena referensi orang, atau ini benar-benar orang baru gitu? Berapa persen yang by reference? Kalau by reference biasanya bisa hampir 70-80%. Orang baru biasanya 20%, itu pun mereka kadang-kadang lihatnya dari sosmed gitu. Dari sosmed, karena saya bisa bikin sosmed. Saya kan mengarahkan sosmed saya itu ke sesuatu hal yang fun. Saya tidak pernah curhat di sosmed, saya cuma memposting hal yang lucu-lucu. Kalau tadi sempat dilihat story saya ada minimarket yang dorong pintu dengan tenaga dalam. Jadi hal-hal yang menarik saya lihat, saya jepret, yaitu yang saya push di situ bahwa saya adalah MC yang santai aja, informal, formal bisa, informal bisa, tapi saya lebih ngulik pada hal-hal yang lebih santai, lebih fun, dan itu ternyata 20% itu adalah tahunya dari sosmed, sementara 80% biasanya dari mulut ke mulut.
Itu yang data yang terakhir yang saya tahu sih 80% dari mulut ke mulut, dari mulutnya si A klien lama akhirnya ke klien baru, dari klien baru nanti ini oke, puas, ke klien barunya lagi. Kalau yang 20 biasanya mereka lagi lebih ke sosmed, entah ke Instagram, entah ke Facebook. Saya nggak terlalu ngelihat datanya, tapi mereka berkata saya lihatnya dari sosmed, entah hashtag saya bener atau apa, akhirnya nyantolnya ke mereka. Ya, 80% itu cukup amazing ya. Makanya karena kamu selama ini berusaha menjaga kepercayaan dan namamu dengan baik tadi, sehingga menghasilkan referensi-referensi ya. Ya. Betul ya, itu pasti disadari akhirnya mereka jadi lebih percaya untuk merekomendasikan kamu. Dan kayaknya memang dalam hampir semua industri sekarang ini referensi itu memang sangat penting ya. Ya. Kita pun kalau kita lihat ya ada cukup banyak, mungkin 50% lebih mereka yang datang karena mendapat referensi dari temennya. Dan ya salah satu cara untuk bisa bertahan dalam keadaan kritis, dalam keadaan apapun sebenarnya adalah pada saat kita mendapatkan persepsi positif sehingga kita direferensikan ya. Betul itu ya kira-kira. Betul. Itu yang saya pikir salah satu bagian dari networking itu adalah referencing itu tadi. Bagaimana setelah kita ada network, kita bisa berbuat baik dengan network kita, akhirnya mereka bisa memberikan referensi yang itu harganya jauh lebih tinggi dan efektivitasnya jauh lebih tinggi daripada kita masang iklan sebenarnya. Betul. Referensi itu adalah iklan terbaik, benar. Itu mereka membela pelanggan kita yang jadi advocator kita itu kita tinggal duduk manis doang, mereka yang ngirim tamunya itu ya. Betul, dan apalagi kalau misalnya mereka udah habis makan terus enak difoto misalnya di TikTok nih, dimulai terus dengan satenya penuh, terus di stop, terus habis makan dimulai lagi dengan satenya kosong. Jadi itu salah satu, saya pikir itu advokat kita secara sosial media, di mana mereka berani istilahnya mention, mengetag lah, dan istilahnya memberikan hal positif, mungkin kontributor di Google juga, ini oke nih, jadi nggak usah dipaksa, nggak usah diapa-apain, mereka bisa memberikan istilahnya review mereka secara jujur, dan itu istilahnya algoritmanya juga dimanapun juga hasilnya pasti bagus buat efeknya ke kita. Ya. Kalau dari kamu sendiri, apa yo kira-kira hal-hal penting yang kamu pegang teguh selain tadi soal menjaga kepercayaan itu ya? Apa prinsip-prinsip atau apa poin-poin penting yang membawamu sampai ke posisi ini gitu? Yang pertama Yang pertama mungkin belajar ya, tetap belajar bahwa walaupun usia udah semakin gini, saya selalu punya kesempatan dan saya selalu punya waktu untuk minimal dalam 1 bulan. Sekarang mulai 1 bulan sih, dulu 1 minggu harus selesai 1 buku, sekarang paling nggak 1 bulan, karena kadang-kadang nggak ketemu waktunya, 1 bulan saya harus selesai 1 buku. Itu salah satu hal di mana akhirnya pikiran kita jadi generalis, kita buka pikiran dengan bagus, buku itu jendela dunia. Untuk dibaca ya? 1 buku untuk dibaca. Dan saya lebih suka. Ini udah baca. Sudah. Sudah ya. Saya dari Satiratu pulang, perjalanan pulang udah baca, udah habis sampai Surabaya. Itu. Terus dan saya lebih suka buku-buku fisik daripada e-book dan segala macam. Gak tahu kenapa sensasi buku fisik itu kertasnya, baunya itu memang beda dan ada lebih berasa puas. Bener, dan kebiasaan saya kalau baca buku pasti bawa stabilo kan. Kalau ada sesuatu yang menarik, coret-coret dulu, coret dulu. Nah, nanti kapan bisa dibuka lagi kan enak. Oh ini pernah saya coret, kenapa ya? Kadang-kadang muncul hal-hal seperti itu. Terus yang kedua, masalah ketulusan. Istilahnya bagaimana kita bisa, contohnya kalau misalnya MC kan urusannya sama fee. Nah, gimana fee yang kita munculkan itu harus sama dengan fee dari I.O. Nggak apa-apa, kita kehilangan margin sedikit, paling nggak harga kita dan harga I.O. itu sama. Kadang-kadang orang kita ngasih harga kita net sama I.O. di markup, terus ketika orang telepon kita sendiri, harganya di sini. Akhirnya I.O.-nya mendapatkan, ya lu main-main harga nih, padahal sebenarnya enggak, karena kita ngasih mereka harga net, kita buka juga dengan harga net. Kita harus bisa, istilahnya harga pasar market price kita, harus sama dengan misalnya kalau saya MC ya dengan I.O. Kalau Pak Budi SHT harus sama dengan misalnya aplikasi-aplikasi yang membantu misalnya, walaupun mungkin kadang-kadang ada perbedaan 10-20% dari itu kan karena memang ada marginnya, tapi paling enggak dari situ orang tahu bahwa ini enggak main-main dengan harga, ada ketulusan di sana, ada integritas di sana, apa yang kita ucapkan yaitu yang istilahnya kita akan berikan. Jadi kadang-kadang ketika ada technical meeting dan segala macam, mereka aku pengen ini ya udah saya catat, nanti kita lakukan ketika di acara itu memang kita ditargetkan untuk melakukan hal itu. Jangan di iya tapi nggak dicatat sampai acara lupa. Dan itu yang sering terjadi kadang-kadang
orang karena istilahnya lip service-nya bagus, yes man, yes man, yes man, tapi begitu karena nggak dicatat namanya otak itu punya kuota, akhirnya melebar kemana-mana di luar kuota otaknya, akhirnya lupa dan nggak kesampaian pada saat itu. Dan itu padahal ternyata pesan sponsor yang sangat penting ya, dan bener. bikin kecewa sekali ya. Bener, dan itu sering sekali dilontarkan ketika kita technical meeting, terutama dengan company, mereka bilang, aku mengadakan acara ini tujuanku adalah ini, jangan sampai lepas ya. Oke, saya catat. Gitu. Nanti begitu event dan segala macam, buka lagi catatan, oh ya tujuannya ini. Jadi saya paling nggak ketika ngomong pun saya nggak mau mendewa-dewakan, misalnya acara catering kan kadang-kadang ada bintang tamu, kadang-kadang MC terlalu mendewakan bintang tamunya. Padahal yang harus kita lakukan adalah, ayo kamu order sekarang. Tujuannya sebenarnya order. Ayo buka order, ini waktunya tinggal sedikit, ini kesempatan special price, kalau kamu nggak order sekarang, rugi kamu. Yang justru yang dikuatkan sebenarnya di situ, karena pesan sponsornya, pesan dari yang bikin acara seperti itu. Nah, kalau kita nggak nyatet, wah bablas sudah. Saya sadari bahwa sekarang saya udah sering lupa, makanya catatan, tulisan, apapun yang misalnya kita gunakan handphone dan segala macam, itu tetap harus dipakai. Itu masih ada Jo MC yang maksudnya sampai ada message penting yang ternyata nggak tersampaikan, itu masih ada? Ada. Dan kadang-kadang saya ini bukan tipikal orang yang istilahnya kalau ada MC baru terus dipadukan ke saya, mereka pada grogi, rata-rata takut nanti dimakan lah, takut digini. Saya bilang enggak. Karena saya datang lebih awal, maka saya bisa, dalam tanda kutip, saya bisa PDKT sama mereka lebih lama. Saya ceritakan bahwa saya gayanya seperti ini. Bahkan kadang-kadang saya kasih joke. Jadi saya punya joke kayak gini, kamu harus jawab seperti ini supaya joke nanti saya ini cool. Kalau kamu nggak jawab, maka ini nggak cool. Ini adalah teamwork, joke teamwork. Jadi bukan stand up comedian yang berdiri sendiri nge-joke-nya adalah satu arah, tapi saya butuh pantulan dari kamu. Saya butuh assist dari kamu untuk ke saya supaya saya bisa mengeluarkan istilahnya punchline dari apa yang saya lakukan. Nah itu saya ajari mereka dan saya ceritakan kayak gini joke-nya. Jadi karena joke itu bukan menghibur partner MC saya, tapi joke itu adalah menghibur klien atau penonton yang ada di bawah. Jadi saya akan duet dengan dia, akan saya ceritakan, saya omongkan. Nah ada juga yang kadang-kadang mereka itu saking groginya di atas, sudah grogi kena saya, grogi kena ini, lupa segalanya. Dan kalau sudah lupa segalanya, saya akan berkata dalam, misalnya lagi ada tayangan TVC gitu, saya akan ngomong sama mereka, kamu grogi ya? Iya, ya udah sementara saya ambil alih dulu ya, supaya pesan sponsor ini jangan sampai lepas dulu. Nanti setelah kamu tenang, kamu bisa langsung masuk ke jalur saya, dan pasti nanti akan saya kasih kesempatan supaya kamu juga bisa muncul, istilahnya spotlightnya juga ada ke kamu. Saya tipikalnya memang gitu, saya nggak pernah matiin MC, istilahnya partner saya, walaupun mungkin lah dia hari itu lagi ngeblank, karena saya nggak tahu mungkin dia ada masalah, dia ada kasus lah, atau dia ada apa, dia lagi capek karena habis job double, maka saya pasti akan bantu, saya akan tutup dulu, nanti saya akan ceritakan bahwa kenapa saya ambil alih kata-katanya supaya kamu bisa tenang dulu, terus setelah itu kita tune in lagi di frekuensi yang sama. Itu kebiasaan saya sampai sekarang. Makanya saya datang lebih awal tuh yaitu istilahnya kayak PDKT dengan partner. Misalnya saya dipartnerkan dengan orang. Aku pernah dengar istilah bahwa senior yang baik itu adalah senior yang ketika juniornya berdampingan dengan dia, si junior itu bisa merasa nyaman. Yes, betul. Ya, karena itu soal ego, itu soal macam-macam ya. Setuju ya dengan itu ya. Teman kita si Roni juga sama, itu tipikalnya juga sama. Roni akan mengambil alih ketika ini memang sudah tidak bisa, istilahnya masih belum bisa berdamai dengan groginya. Tapi ketika si Roni ini sudah nyaman, akhirnya dia pasti akan pantulkan dengan hal yang baik. Itu saya juga belajar waktu itu, ada si Roni, zaman kita dulu ada si Tony lah, ada si Iwan lah, itu sama, kita belajar hal yang sama. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa kita ini bukan one man show. Kita ini teamwork show. Semakin teamwork show, maka itu akan jadi hal yang baik gitu. Hasilnya juga baik. Ini ada Ido Han juga. Oke, terima kasih Ido, ya, terbantu sama saya katanya pas bikin dia. Terima kasih. Klien. Gitu. Yes. Salah satu yang aku cukup respect dari kamu adalah bahwa kamu itu benar-benar ada dalam industri yang sama, ada dalam path yang tetap semenjak dulu kamu mulai pertama berkarir sampai dengan sekarang. Kan ada ya beberapa orang yang misalnya dia di entertainment, kemudian sempat melenceng, buka toko misalnya, kemudian 2-3 tahun kemudian karena gagal di toko, dia masuk lagi ke entertainment. Mungkin start dari nol lagi, atau katakan
nggak start dari nol pun dia sudah kehilangan 2 tahun. Kemudian mencoba berkarir di situ kurang mentok, dia pindah lagi haluan. Ada yang orang-orang yang semacam itu, dan aku agak kurang serp dengan pola-pola seperti itu. Dan tak rasa kamu adalah salah satu yang kekeh ya, terus di jalur yang kamu yakinin bahwa this is my choice gitu, dan kamu tetap di situ. Itu gimana tuh? Karena kenapa saya sadar bisa tetap di situ? Karena saya sadar diri dengan kelemahan saya. Saya ini adalah Cina yang nggak bisa dagang sebenarnya. Dan itu goblok banget buat orang Cina. Kamu tuh Chinese ya? Jepang sih tepatnya. Oh, oke. Jadi Cina yang nggak bisa dagang itu kan goblok banget buat orang Cina. Nah itu saya tahu kelemahan saya dari dulu. Memang saya nggak bisa dagang, saya nggak bakat banget dagang. Tapi saya suka dengan dunia seni, saya suka dengan dunia entertain. Jadi ketika saya ada di situ, mungkin walaupun mungkin secara duit belum banyak dan segala macam, tapi saya mau buktikan idealisme saya bahwa nih Cina ini masih bisa hidup nih dari dunia, istilahnya dunia di luar dagang, di luar bisnis. Walaupun kadang-kadang saya juga pengen punya dagangan, punya bisnis yang nanti bisa saya wariskan ke anak-anak saya. Tapi karakternya adalah, dasarnya adalah lebih ke pembuktian sih bahwa sebenarnya nggak cuma dari dagang atau bisnis saja saya bisa hidup, tapi dari segi yang lain yang mungkin orang belum pernah berpikir itu bisa saya masuki dan saya bisa berjuang di sana dan hasilnya ada gitu loh. Contohnya ketika saya masuk di dunia radio itu sangat jarang sekali pendengar memanggil penyiar tuh Koko. Terus jarang, waktu itu jarang banget. Biasanya sih Mas, Mbak dan segala macam atau namanya langsung. Belum ada ketika zaman itu. Benar-benar nama atau pokoknya. Nah ketika saya masuk akhirnya saya lumayan populer dengan panggilan Kokoh ini, panggilan orang Cina ini kan gitu loh. Jadi kalau nama itu adalah sebuah doa, maka panggilan terhadap orang Cina ini diharapkan dia nggak lembek karena dipanggil Kokoh. Wah, Kokoh nih gitu. Nah, karena itu. Nah, dari situ akhirnya muncul beberapa penyiar yang oriental juga dari muncul dengan nama Koko. Tapi saya yakin panggilan awal itu memang pada saat saya masuk ke sana belum lagi rambut saya ala-ala Meteor Garden zaman dulu, sehingga mencerminkan bahwa saya ini Cina sejati nih, asarnya kayak gitu. Jadi orang akhirnya manggilnya Kokoh. Untungnya dan itu akhirnya nama itu membawa berkah juga. Jadi sebuah nama beken di sini akhirnya nama itu membawa rasa, akhirnya bahwa nama ini membawa rasa bahwa si Kokoh ini adalah MC yang Chinese. Gampang, nggak usah jual-jual nama karena namanya Kokoh pasti MC-nya Oriental nih. Tapi itu kamu akhirnya marketmu sendiri ada yang non Chinese nggak? Banyak. Malah banyak. Banyak, nggak ada masalah mereka dengan itu. Cuman dari misalnya saya harus membawakan traditional wedding, saya juga pelajari benar-benar traditional wedding seperti apa, termasuk juga bagaimana nanti saya harus ngejuk, bagaimana saya harus memberikan guyonan, karena antara oriental wedding dan traditional wedding itu ada beberapa momen yang memang tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh dibawakan dengan konsep berkomedi atau berlucu-lucuan. Justru itu serius, momen mungkin harunya di situ, momen bangganya di situ, itu benar-benar harus saya pelajari dan jangan sampai salah. Nah, itu yang biasanya saya coret-coret di cue card saya, bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh diisi dengan ini harus lempeng, ini harus main istilahnya jalan tol lurus doang, nggak boleh belok-belok. Nah, eksplorasi seperti itu yang butuh waktu, makanya kenapa saya datang lebih awal, saya nge-explore. Kadang-kadang saya ngobrol dengan orang tuanya, misalnya traditional wedding, saya ngobrol dengan orang tuanya, orang tuanya asik nih, orang tuanya bisa diajak, istilahnya bisa ditekuk nih, bisa dibuat informal, boleh. Terus ternyata kalau ngobrol sama si mama, ternyata bilang, nih papa ini jago nyanyi, kalau misalnya saya dadakan todong nyanyi, boleh nggak? Boleh, ini tukang tampil. Nah, dari situ kan saya dapat senjata, karena eksplorasi yang di awal itu yang membuat akhirnya oke, bisa di tengah acara kita dadakan, kita todong, dan biasanya kalau sudah seperti itu mereka pasti nggak mau nolak, tampil hasilnya bagus, si papa puas karena ditonton orang banyak, si mama puas karena bisa ngerjain si papa, audiens juga terhibur dengan munculnya si papa sebagai istilahnya sebagai bintang tamu dadakan. Dan itu di traditional wedding. Kalau di Chinese wedding mungkin bisa terjadi, tapi traditional wedding kadang-kadang bokapnya itu karena udah salaman di atas pelaminan, dia nggak mau diganggu gugat, dan ini bisa ditekuk. Jadi kita bisa bawa rasa oriental ke tradisional, kita juga bisa bawa rasa tradisionalnya di orientalnya. Besoknya bapak yang tadi nyanyi itu bikin acara sendiri supaya dia bisa nyanyi terus itu. Oh iya, bikin VCD gitu biasanya. Syuting di pelabuhan-pelabuhan, makanya. Nah, Selecta Pop ya gitu. Oke. Terus kamu kan sekarang sudah 40 tahun. Kamu lulusan apa tuh? Lulus apa enggak?
Lulus. Kuliahmu lulus dari apa? UK Petra, ekonomi, manajemen, marketing. Ekonomi manajemen. Oke. Mhm. Terus kamu yakin bahwa your choice di industri ini gitu itu akan bisa tetap kamu jadikan sumber penghidupan sampai akhir hayat? Oh, Atau no. gimana rencanamu gitu? Kenapa saya nyabang ke contohnya ke dunia pendidikan? Karena saya merasa bahwa umur di dunia pendidikan itu kan lebih panjang daripada umur di dunia showbiz. Ketika nanti saya udah mulai menua, rambut udah mulai putih, kerut udah mulai ada, itu di showbiz pasti semakin tipis. Tapi di dunia pendidikan ini akan semakin gemuk nih. Dosen yang modelnya kayak gitu kan kelihatan, wah berwibawa nih, makan asam garam. Nah dari sana nanti mempelajari juga pendidikan, saya main ke dunia training di perusahaan dan segala macam. Sama, umurnya lebih gemuk. Jadi saya nggak mau estafet saya berhenti di showbiz. Saya harus punya estafet lain yang ketika umur saya bertambah dan itu nggak bisa saya tolak, tapi saya bisa dapetin juga istilahnya momentum dan saya bisa dapat duit dari situ, penghasilan dan pendapatan dari situ sambil saya nabung untuk nanti misalnya bukain anak sesuatu atau mungkin membekali anak dengan apa kayak supaya ketika pun saya nanti nggak ada, legacy saya ada ke mereka. Entah itu aset, entah itu kesempatan untuk di dunia pendidikan, entah itu apa. Pokoknya paling nggak saya lagi mikir soal itu. Pokoknya harus ada legacy buat mereka yang membuat mereka nanti mereka nggak usah mulai dari nol. Minimal mereka udah jalan di angka 4 atau 5 supaya mereka nggak struggle-nya nggak terlalu berat gitu. Tapi jarang ya yang berpikir begitu ya. Kadang-kadang orang itu terlalu nyaman di posisinya, dia tidak mau meninggalkan comfort zone-nya dia dan akhirnya tidak siap pada saat nanti ternyata dia sudah tidak dibutuhkan lagi di situ. Dia nggak siap, tidak punya skill-nya, tidak punya plan-nya dan akhirnya kasarnya jatuh miskin gitu ya. Sama kayak dulu bukan dulu, mungkin sampai sekarang juga sama. Ada banyak pekerja malam, pekerja entertainment, mungkin angkatan-angkatan saya, teman-teman saya, banyak sekali yang memang tidak punya plan itu sehingga setelah bertahun-tahun ya dia masih manajer, masih GM atau katakan GM lah. Dan terus dia di situ gitu. Akhirnya ya sudah masa umur 40-50 tahun masih mungkin kerja malam. Jadi buat teman-teman yang masih begitu semoga segera sadar. Artinya betul ya, memang kita harus punya plan karena tidak mungkin kamu mau mewariskan ke anakmu apa pada saat kamu umur 50 tahun kamu masih sedang bekerja di industri nightlife showbiz, betul. Di showbiz gitu. Termasuk juga mungkin ya kamu yang MC atau dan sebagainya, memang kita harus punya plan kapan kita mesti switch gitu ya. Dan itu yang jarang dan menarik bahwa kamu sudah menyiapkan diri untuk misalnya kamu lebih lari ke pendidikan, memang tinggal itu rambutnya sebenarnya diapain mesti ya wis begini aja tinggal diputihkan separuh itu mungkin sudah. Nah, ini kan work from home nih. Mumpung saya nggak pernah potongan kayak gini kan, habis nonton drakor saya pikir sekali-sekali ya potongan kayak orang cacat kayak gini. Nanti kalau misalnya pendidikan udah mulai nggak online lagi offline, maka ini udah harus ganti udah. Cuman iseng aja potong sendiri. Pasti kamu beli clipper deh ini pasti. Iya, ini kan dikasih mangkok nih, terus saya potong. Jadi saya ini terinspirasi sama pacarnya Bu Buhu yang cewek dulu kan gitu, model rambutnya kan gitu. Yang nonton ini pasti nggak ngerti Bu Buhu itu sopo gitu ya. Iya, langsung googling lah. Anak sekarang kan gitu. Betul. Yuk, pernah nyoba sate ratu? Oh, pernah. Gimana menurut? Saya selalu istilahnya, saya ini suka memberikan review. Saya ini salah satu Google kontributor dan lumayan poin saya di Google juga cukup tinggi. Jadi ketika saya puas dengan makanan, saya pasti akan langsung masuk ke Google, saya kasih contribute di tempat-tempat di mana saya suka dan salah satunya di Sate Ratu. Ini saya pikir enak sih, apalagi yang namanya sate kulit ya. Kulitnya itu kan saya hobi banget sama kulit dan untungnya waktu saya ke sana itu tidak terlalu siang, jadi kulit itu masih ada. Konon kalau di Sate Ratu kulit itu cuma bertahan, tidak akan sampai istilahnya habis sholat asar mah udah habis tuh pasti. Tapi karena waktu itu aku tahu kamu mau datang, seminggu sebelumnya aku sudah nyetok kulit sampai puluhan kilo untuk menyambut kedatanganmu sebenarnya. Kulit bekas tuh seminggu. Ya aku baru sekarang lah, itu sebenarnya kulit seminggu yang lalu, makanya kamu kebahagiaan. Untung bukan kulit kitan lah.
Oke. Iya, tapi enak. Jadi biasanya saya suka, pokoknya ada dua makanan yang biasanya saya makan di sebuah resto. Yang pertama pasti nasi goreng, karena buat saya kalau kamu bikin nasi goreng aja nggak enak, makanan lain pasti nggak enak. Itu prinsip dari dulu seperti itu. Yang kedua kalau ada bakaran saya pasti ngambil sate, karena sate itu sebenarnya gampang. Sate tusuknya gampang, bumbunya itu yang susah, dan kadang-kadang yang bikin kangen adalah bumbunya. Makanya waktu saya ke sana saya tahu bahwa Sate Ratu bikin bumbu merah botolan. Saya mikir sebenarnya orang tuh bisa bikin Sate Ratu di rumah. Pokoknya bumbunya ada, gitu loh. Kalau dagingnya segala macam mah gampang, apalagi misalnya dia punya orang kaya, dia beli ayam kalkun kayak, dia beli ayam yang import kayak, itu dagingnya jauh akan lebih enak dari Sate Ratu. Tapi bumbu yang harus nanti dimarinasi terus dituangkan di saat satenya udah jadi, itu yang jadi momentum. Satenya gampang, bumbunya susah, tapi Sate Ratu punya bumbu yang merahnya itu, wih. Ya itu sebenarnya kalau mau bikin sendiri di rumah, dia tinggal beli bahannya, dagingnya, dia beli bumbu, dan saat dia pertama kali mengaduk bumbunya, dia mesti nelpon saya supaya saya doakan dari jauh. Kalau nggak begitu, beda hasilnya. Yang subur. Yang subur ini didoain dulu. Tapi enak, bener enak. Tinggal sekarang berani nggak istilahnya franchise, karena Jogja, Solo, Semarang ini terhubung. Tidak. No. Sate Ratu tidak akan pernah franchise. Jadi sorry to say buat yang berminat, Anda harus kecewa karena saya pengen Sate Ratu itu ada di satu tempat di Jogja sebagai makanan otentik. Yang kalau kamu pengen, kamu harus datang ke Jogja. Harus Jogja. Betul. Karena memang kita mengambil market itu, artinya kalau nanti kita ada di banyak tempat, tidak lagi jadi makanan otentik. Dan posisi saya sebenarnya bikin ini kan bukan untuk semata-mata bisnisnya ya. Maksudnya ini omongan gaya lah. Saya nggak ke situ, tapi memang saya menikmati proses ini. Saya senang ini cukup satu yang saya ada, bisa ketemu dengan pelanggan dan sebagainya. Jadi konsepnya memang ke situ, bukan melulu ke cari duitnya. Ada banyak sih yang mau franchise dan sebagainya, tapi enggak lah, karena nanti berarti saya harus muter-muter lagi, sementara saya berhenti kerja, tujuannya pengen stay di Jogja, pengen punya banyak waktu di rumah bersama keluarga, gitu gaya ya. Jadi ya itulah, ada prinsip-prinsip yang berubah, maksudnya memang secara konsep itu yang ada di gambaran saya waktu bikin ini. Jadi mungkin buat beberapa orang, gendong ngapain, orang ada peluang. Enggak, saya enggak, memang enggak. Maksudnya ya nggak tahu lah, seolah-olah Tuhan bilang ya sudah, lu satu aja, santai nikmati hidupmu lah gitu. Ini omongan Tapi ada buku yang saya baca, memang The Power of Scarcity, kekuatan dari kelangkaan itu yang akhirnya bikin orang tuh jadi antri. Kalau zaman dulu di Surabaya itu kan ada kue tiaw apeng tuh, kalau makan kan ngantri. Nah, karena antrinya orang akhirnya istilahnya terangsang untuk mereka coba. Sebenarnya itu kan the power of scarcity, sama dengan Sate Ratu. Nanti ketika orang nungguin kursi terus dikasih nomor, itu kayak ada suatu anjir, ini enaknya seberapa sih kok sampai harus pakai nomor, nunggunya segini. Nah itu kekuatan dari sebuah kelangkaan itu nggak salah, bukan nolak duit terbaik, tapi sebenarnya itu adalah bagaimana nguatin suatu brand yang sampai akhirnya itu jadi sebuah legenda di satu area itu. Betul, meskipun itu juga bisa di-create. Dulu kita tahu satu kafe besar international brand yang punya program hari Senin itu, ya dia meng-create supaya seolah-olah terjadi queuing ya, terjadi antrian. Dan itu antrian, memang impactful memang. Jadi memang ada bukti-bukti nyata bahwa makin antri makin dicari gitu ya. Udah tutup tapi Hard Rock ya? Nggak ngomong Hard Rock yo. Ya tapi kan kita tahu kalau I Love Mandi kan Hard Rock. Oke. Tadi kalau I Love Mandi cuma ngomong Senin loh padahal. Kan kalau Bongos party. Kalau Bongos itu no taste after 5. Saya masih ingat itu. Ya. Oke, waktunya sudah mau habis. Yo, kamu mau say hello to siapa? Ada nggak yang? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton lah. Saya nggak bisa mengikutin semuanya. Terima kasih buat banyak hal. Nanti kita bisa create sesuatu lagi dengan Budi Saputra ini, orang yang sebenarnya otaknya itu kadang-kadang di luar tempurungnya kalau versi saya, karena kemunculan beliau di Jogja pun dulu pertama kali adalah menghancurkan banyak sekali dunia hiburan malam, istilahnya dengan munculnya Hugos dulu di situ, dan sekarang masuk ke dunia kuliner juga membuat tukang-tukang sate pada iri, tukang-tukang sate pada merasa terganggu bisnisnya, dan
kalau misalnya ada yang mau nonton lagi dan segala macam, ikutin terus obrolannya Budi Saputro dari Satya Ratu ini dengan narasumber-narasumber yang lain yang saya tahu beberapa orang yang ada di situ adalah orang-orang lamanya Pak Budi di sebuah tempat dan mereka sekarang sudah bergerak dengan dunianya masing-masing dan ternyata mereka masih ternetworking dengan seorang Budi Saputro. Pokoknya, Thank you. Yohanes juga luar biasa, salah satu tim yang saya suka dari dulu. Waktunya tinggal 25 detik. Cepet banget ya, nggak berasa yuk ngobrol sama kamu. Iya, makanya. Konco lawas. Konco lawas. Untuk hari salam Rabu buat Maria, besok, salam buat Maria Watam. Ya, lagi nonton dia. Buat Rabu besok ada Mas Yuda Raditya, itu Regional Development Manager Central East Java dan Bali Nusra dari Bali High. Waktunya mepet sekali. Thank you very much buat Yohanes. Thank you. Buat yang nonton ya. Thank you.